Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita berikan kesempatan bisa beribadah. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan kepada Engkau karena Tuhan begitu baik dan sangat baik pada setiap kami. Sehingga kami bisa sampai di rumah Tuhan, kita bisa beribadah kembali Tuhan. Bapa, kami akan memulai ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan kami siap ya Bapa untuk menyembah Engkau dengan segenap jiwa kami. Tuhan Yesus, kami percaya ketika nanti kami pulang Tuhan, iman rohani kami diperbarui lagi oleh karena Tuhan. Kami siap Tuhan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
kami yakin Tuhan, ku yakin Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau ada di gereja ini Tuhan, Kau ada di rumah kami Tuhan, Kau ada di hidup kami Tuhan. Kesembuhan, kesembuhan, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kemenanganmu
Di bumi hanya Engkau Tuhan yang layak. Kami bersyukur Tuhan bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur bisa menaikkan pujian bagi Engkau Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang sangat begitu indah Tuhan. Yang Kau ciptakan Tuhan untuk kami naikkan. Tuhan, kami akan lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu. Lebih lagi bersorak-sorak demi nama-Mu dengan segenap hati kami. Dengan penuh kegembiraan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. salam kanan kiri kita. Meskipun musuh di depan
Tuhan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan mengharang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku berlasang, sisi-sisi Kau janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, gunung batu dan keselamatan kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan kuatku. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Tiba saatnya kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita memberikan persembahan. selalu Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kita mau sambil berdiri. Kau lagi. Kau penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
taruh tangan kita di dada, kita nyanyi kayak ini mau. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. sekali lagi. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan,
Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu, kami datang membawa hati kami dengan ucapan syukur. Kami datang membawa puji-pujian kami naik ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan Engkau hadir ada bersama-sama kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, belajar sesuatu dari kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Dan biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati umat-Mu Tuhan, untuk menjadi benih yang tumbuh Tuhan, menjadi kekuatan di dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai hati setiap kami Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus berotoritas dan mengambil alih semua jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi, pagi hari ini kembali kita beribadah dengan satu sukacita. Kuasa Allah nyata bekerja di tengah kita. Saudara, pagi hari ini kita mau bersukacita lagi. Ibu Wakil Gembala, Ibu Emil, saudara, beberapa hari opname di rumah sakit, pagi ini datang di tengah kita. Amin, saudara. Tuhan baik, Tuhan baik, saudara. Juga, saudara, kita bergembira karena Pak Mus dan Ibu juga saudara Rio, mereka sudah dikaruniai cucu, dikaruniai anak. Puji Tuhan, Tuhan baik, saudara. Satu hal lagi, kita berdoa bagi Ibu Maria, istrinya Pak King Teng, yang saat ini opname di Rumah Sakit William Booth. Kita berdoa ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, supaya kebaikan-kebaikan Tuhan tetap dinyatakan. Amin, saudara. Dan pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil tema lebih dari yang diminta. Kita buka di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saudara, ayat ini mengatakan segala kemuliaan bagi Allah, segala pujian bagi Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, yang dapat memberikan jauh dari apa yang kita pinta, apa yang kita pikirkan, apa yang kita pinta, apa yang kita memohonkan. Sesungguhnya Tuhan kita bisa mengerjakan jauh lebih banyak dari itu. Amin, saudara. Karena kita punya Allah yang baik, Allah yang tidak membiarkan kehidupan kita sebagai anak-anaknya ketika kita ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya menerima firman Tuhan, kita hanya menerima sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, kisah tentang penyembuhan orang lumpuh di gerbang indah oleh Petrus dan Yohanes itu merupakan sebuah kisah yang sering kita dengar. Bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini. Kisah ini dimulai ketika jam 3 petang, Petrus dan Yohanes hendak naik untuk sembahyang ke bait Allah. Dan pada waktu mereka hendak masuk ke bait Allah, di depan dekat pintu gerbang untuk masuk ke bait Allah itu namanya gerbang indah. Di sana itu duduk seorang pengemis yang lumpuh. Dan pengemis ini setiap hari diletakkan di sana untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat. Dan ketika Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes, kemudian mungkin karena berjalan dekat, tangannya diulurkan untuk meminta sedekah, seperti kebiasaan dilakukan setiap hari. Dan Petrus serta Yohanes berhenti melihat pengemis itu dan berkata, lihatlah kepadaku. Dan orang pengemis itu disuruh melihat, tentu harapannya besar. Wah, aku akan dikasih sesuatu yang istimewa. Dan Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang itu dipegang oleh Petrus, diangkat, kuatlah kaki dan mata kaki, dan orang ini menjadi sembuh. Sehingga orang ini ikut Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah, memuji, memuliakan Tuhan, menari-nari karena kesembuhan yang diterima, dan orang-orang di sana heran. Bukankah ini pengemis yang setiap hari diletakkan di depan? Bukankah ini dulunya lumpuh yang setiap hari meminta sedekah di dekat pintu gerbang? Tetapi hari ini orang ini bisa begitu sehatnya, begitu gembiranya dan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya menangkap orang lumpuh ini setiap hari ada di dekat bait Allah. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 22, di sini dikatakan, sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Dan orang ini lumpuh sejak lahir, lumpuh sejak dalam kandungan ibunya. Jadi kalau umurnya sudah 40 tahun lebih dan orang ini lumpuh sejak bayi, orang lumpuh ini tidak lagi punya harapan untuk sembuh, dan kalau sudah memasuki usia bekerja, mungkin usia 17, 18 tahun atau mungkin 20 tahun, dia harus masuk dalam usia bekerja dan ia mengambil profesi sebagai seorang pengemis, kurang lebih
20 tahun lamanya orang ini dibawa ke dekat pintu gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah. Saudara, kalau sekarang mungkin kita jarang menjumpai pengemis di rumah-rumah ibadah. Mungkin juga ada beberapa, kalau beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya masih remaja, pada waktu saya masih tinggal sering ke rumah nenek saya sering, saudara, beberapa kali lah ikut ke Gunung Kawi, saudara. Gunung Kawi ini tempat ibadah di mana orang-orang yang datang ke sana bawa banyak macam barang-barang sembayangan, saudara. Entah itu bawa buah, entah itu bawa lidi dupa dan lain sebagainya. Juga tidak luput mereka pasti bawa namanya uang. Untuk di sana ada namanya kalau orang Jawa bilang selamatan atau tumpengan, saudara. Dan sepanjang perjalanan naik ke tempat persembahyangan itu, baris saudara kiri dan kanan itu pengemis. Mereka duduk dan mereka meminta sedekah dari orang-orang yang lewat. Dan kalau saya ingat kalau kita kasih satu orang, yang lain itu pasti langsung minta juga bagiannya, saudara. Langsung tangannya terulur dan mau tidak mau kalau ke sana mereka menyediakan banyak uang kecil untuk dibagi kiri kanan, saudara. Nah, ini bayangan yang ada seperti pengemis yang lumpuh ini di gerbang indah Bait Allah. Saudara, dan satu yang saya tangkap, pengemis ini setiap hari duduk di dekat gerbang Bait Allah. Dan setiap hari pengemis ini meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat di sana. Setiap orang-orang yang masuk ke dalam Bait Allah, imam, orang Lewi, orang Yahudi, semua yang mereka mau bersembayang di Bait Allah. Dan perjumpaan pengemis itu dengan Petrus dan Yohanes hari itu mengubah seluruh hidupnya. 40 tahun usianya, mungkin 20 tahun dia meminta-minta di gerbang Bait Allah. Tapi hari itu perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes mengubah seluruh hidupnya. 40 tahun pengemis ini sudah tidak punya harapan untuk sembuh. 40 tahun pengemis ini sudah tidak punya keinginan untuk bisa berjalan normal. 40 tahun pengemis ini sudah membuang cita-citanya untuk menjadi seorang yang normal, untuk menjadi seorang yang mandiri, untuk menjadi seorang yang profesional dan lain sebagainya. Dan 40 tahun pengemis ini memilih profesi untuk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Tapi hari itu perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes mengubah seluruh hidupnya. Pengemis itu tidak lagi meminta sedekah, tapi dia bisa masuk ke dalam Bait Allah dan dia bisa memuliakan Allah. Kalau kita buka di dalam Imamat, Imamat pasal 21 ayat 17 sampai 18, di sini dikatakan, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat, orang buta,
orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggota tubuhnya. Saudara, sejak zaman hukum Taurat, Allah sudah katakan, orang cacat itu tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Orang cacat itu tidak boleh membawa persembahan kepada Allah. Orang cacat itu tidak boleh datang menghadap Allah. Dan pengemis ini karena cacat, karena lumpuh sejak lahir, dia hanya bisa ada di depan, di dekat gerbang masuk bait Allah dan meminta sedekah. Dan ketika ia meminta sedekah itu kepada Petrus dan Yohanes, dia mendapatkan lebih dari yang dipinta. Amin, saudara. Ketika perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes itu, dia mendapatkan lebih dari sekedar sedekah. Dia mendapatkan lebih dari sekedar emas dan perak. Pengemis ini mendapatkan mujizat dan dia menjadi sembuh, kuat mata kakinya, dan dia menjadi layak masuk ke dalam bait Allah. Dia dilayakkan. Bertahun-tahun, 40 tahun dia tidak bisa menikmati dalamnya bait Allah. Selama 40 tahun dia tidak hanya menikmati keindahan gerbang indah itu saja di depan dengan profesinya untuk meminta sedekah. Tapi hari itu dia bisa melihat keindahan bait Allah. Dia bisa tahu dalamnya bait Allah. Dan hari itu dia bisa bersorak-sorai, memuji, memuliakan, dan melompat-lompat. Hatinya penuh dengan sukacita. Perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes membuat ia mendapatkan lebih dari yang ia minta. Lebih dari sekedar sedekah, lebih dari sekedar belas kasihan. Saudara, dan saya dapati setiap kita, orang-orang Kristen, setiap kita, anak-anak Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita bertemu dengan hamba Tuhan, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, sesungguhnya kita ini juga akan terima lebih dari yang kita minta. Amin, saudara. Pagi hari ini ketika saudara dan saya datang ke rumah Tuhan, sesungguhnya kita itu kan menerima lebih daripada yang kita pinta. Sesungguhnya saudara dan saya akan pulang menerima lebih dari yang kita pinta ketika kita datang ke rumah Tuhan. Saudara, tapi kenyataannya banyak orang-orang Kristen datang ke gereja membawa beban-beban hidup, membawa persoalan-persoalan hidup sama seperti pengemis ini. Membawa permohonan-permohonan untuk pertolongan Tuhan, membawa permohonan-permohonan untuk meminta belas kasihan Tuhan, membawa beban-beban dan persoalan-persoalan hidup untuk menantikan jawaban Tuhan. Dan itu terjadi setiap kita itu datang kepada Tuhan. Saudara, bertahun-tahun saya pun datang kepada Tuhan. Tuhan, masalahku tidak selesai Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup menyelesaikan hutang-hutangku. Tuhan, Engkau sanggup memberkati aku. Engkau sanggup mengubah hidupku. Engkau sanggup mengadakan yang lebih baik bagiku saat ini. Dan berhari-hari itu saya naikkan ke hadapan Tuhan. Berhari-hari saya meminta kepada Tuhan seperti pengemis ini. Berhari-hari mungkin saudara dan saya juga membawa persoalan-persoalan itu datang kepada Tuhan. Setiap hari seperti pengemis ini ada di dekat bait Allah untuk meminta sedekah. Mungkin berhari-hari kita pun datang kepada Tuhan dengan membawa persoalan-persoalan kita.
Dan itu terus berlangsung setiap hari tanpa ada kepastian. Sampai mungkin ada pertanyaan, aku sudah berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Setiap hari aku sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan minta pertolongan, tapi Tuhan belum tolong. Saudara, sama seperti pengemis ini, setiap hari dia datang untuk meminta sedekah. Setiap hari dia datang untuk meminta belas kasihan. Dia sudah lupa dengan fisiknya yang lumpuh. Dia sudah mengabaikan keadaan tubuhnya yang tidak mampu berdiri. Dia sudah tidak berusaha bagaimana dia menyelesaikan kelumpuhannya itu. Entah itu pakai kursi roda untuk bergerak atau pakai alat yang lain untuk menopang tubuhnya. Dia sudah melupakan itu dan dia hanya meminta. Seringkali saudara, seperti yang saya katakan tadi, setiap hari kita itu datang kepada Tuhan dengan meminta. Dan kita biarkan iman kita ini lumpuh. Kita biarkan kepercayaan kita ini menjadi tidak bergerak. Kita biarkan persekutuan kita dengan Tuhan ini terkalahkan oleh permohonan-permohonan kita. Saudara, saya katakan ya saudara ya, saya pernah terjerat hutang kartu kredit. Dengan cara apa saya menyelesaikan? Kartu kredit saya limit 30. Ketika saya berusaha untuk saya berbunga, dan ketika saya mentok Tuhan, aku enggak tahu caranya gimana bayar. Limitnya naik saudara, 35. Tarik nafas. Bulan berikutnya mentok lagi, kartu kredit yang satu limitnya naik. Dan kalau sudah mentok, gaji saya pakai untuk bayar bunga. Saya katakan, Tuhan, Engkau mampu menyelesaikan. Tuhan, Engkau mampu membuka jalan bagiku. Tuhan, kalau orang lain bisa, Engkau berkati sedemikian mudahnya. Engkau bisa menyelesaikan masalahku ini. Hanya permintaan itu yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Tapi iman kita ini lumpuh. Kita datang kepada Tuhan hari Minggu, hanya berharap Tuhan itu menolong. Kita datang kepada Tuhan hari Minggu, hanya berharap Tuhan itu memberikan jawaban dan solusi dari masalah kita. Tapi iman kita, roh kita dengan Tuhan, itu tidak terkonek, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan, itu hanya sebatas kita itu seperti pengemis ini, meminta kepada setiap orang yang lewat, meminta belas kasihan. Seringkali kita juga begitu di hadapan Tuhan. Masalah-masalah itu yang kita bawa kepada Tuhan, dan itu melumpuhkan iman kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu terputus, karena kita setiap hari hanya berisi dengan permintaan. Saudara, perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes itu adalah perjumpaan menemukan kuasa Tuhan. Perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes itu adalah perjumpaan menemukan firman Tuhan. Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sesungguhnya, saudara, Allah inginkan ketika saudara dan saya ada dalam masalah,
Allah pun ingin membangun iman roh kita terlebih dulu. Allah ingin membangun kekuatan roh kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang harus terlebih dahulu kita terima. Saudara, kita berandai-andai. Misalnya, Petrus dan Yohanes ini rasul yang kaya. Kemudian pengemis ini, orang lumpuh ini, Pak, kasihani Pak. Pak, buat makan Pak. Terus Petrus dan Yohanes ini berhenti. Terus dilihat dan orang ini berharap, saudara. Dan dari kantongnya Rasul Petrus ini dikeluarkan 1 on emas. Ini saya ada berkat Tuhan, 100 gram emas untuk kamu. Terima ini, saudara. Seneng enggak pengemis ini? Happy saudara ya. Biasanya terima 2.000, 5.000, paling banyak 10.000. Tapi hari itu pengemis itu terima 1 on. Saudara, mungkin uangnya kalau 1 on itu berapa? 150 juta. Ya. Bahagia saudara. Berterima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti saudara, kalau kadang kita memberikan kepada orang-orang di jalan ya saudara ya. Kita kasih uang lebih banyak. Mereka kan, makasih ya, nanti diberkati, sehat, kuat dalam bahasa mereka. Ya, terima kasih. Ini diberi 1 on pengemis itu. Senang saudara. Senang saudara, biasa terima 10.000, paling banyak 50.000, terima 1 on, pulang. Pasti tidak mungkin emas itu dilihat, terus dilihat makan nasi putih sambil lihat emas, makan nasi putih seperti sebuah video komedi ya saudara. Emas ini dijual, diuangkan, dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dipakai untuk apa yang diinginkan oleh pengemis itu, ya. Dan selama beberapa hari, pengemis itu akan katakan, aku berhenti ngemis dulu ya, aku ndak ke bait Allah dulu ya, kepada 4 pengusung ini, aku ada berkat banyak, sementara stop dulu, aku ndak ngemis dulu, aku sudah cukup, ini mungkin untuk 3 bulan atau 4 bulan. Dan setelah habis, ya, apa yang dilakukan oleh pengemis ini? Balik lagi ke bait Allah. Balik lagi ke gerbang indah itu. Duduk lagi di sana. Dan dia akan berharap ketemu Petrus dan Yohanes lagi. Pengemis ini akan berangan-angan. Rasul itu yang ngasih aku emas itu kok enggak lewat-lewat ya? Bapak yang ngasih aku emas ini kok enggak datang lagi ya? Pasti dia akan cari Petrus dan Yohanes itu. Pasti dia akan berharap lagi, dapat emas lagi. Pasti dia akan berharap lagi, dapat sesuatu yang istimewa lagi. Seringkali kita pun datang kepada Tuhan mengharapkan pertolongan, jawaban, saudara. Dan ketika jawaban itu kita terima, seringkali kita menikmati berkat itu. Seringkali kita itu lupa dengan persekutuan dengan Tuhan. Seringkali kita mungkin, aku punya berkat, aku keluar kota dulu. Aku terima berkat, aku mau menikmati ini dulu, aku enggak ke gereja dulu. Hari ini aku ada acara ini, pagi aku enggak berdoa dulu. Menikmati pertolongan-pertolongan itu dengan melupakan Tuhan. Sampai datang masalah yang lain, datang lagi kepada Tuhan, bawa lagi masalah itu, dan berharap lagi pertolongan Tuhan itu diberikan. Terus begitu, terus terjadi seperti itu. Tapi Tuhan ingin roh kita, iman kita itu bangkit dulu.
Tuhan ingin dari dalam ini kuat dulu mata kaki ini saudara, bendol di kaki ya saudara. Secara fisiologis fungsinya ini adalah tuas saudara, untuk menggerakkan telapak kaki saudara. Jadi ini seperti mata kaki, ini tuas untuk menggerakkan kaki dan menopang tulang betis kaki. Ini adalah kekuatan untuk melangkah. Dan Tuhan ingin iman kita itu kuat. Tuhan ingin roh kita ini kuat. Tuhan ingin memberikan itu dulu kepada kita. Saudara, emas dan perak itu bisa membuat manusia melupakan Tuhan. Tapi kesembuhan orang lumpuh ini bisa membuat orang lumpuh ini masuk ke dalam bait Allah karena ia sudah sempurna. Matius 6 ayat 33 mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Bangunlah imanmu itu terlebih dahulu. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan itu terlebih dahulu. Maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ketika saya bertalu-talu, berhari-hari, saya bersujud kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mampu menolong. Ketika saya ke gereja mendengarkan kesaksian, saya katakan, Tuhan, orang itu Engkau tolong. Tapi pertolongan-Mu itu tidak berlaku untuk aku, Tuhan. Tuhan, orang itu Engkau berkati, tapi berkat-Mu itu tidak berlaku untuk aku, padahal Engkau sanggup, padahal Engkau mampu. Meminta, saudara. Sampai pada satu titik, saya mendengarkan firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan saya mengubah doa saya. Saya mengubah hubungan saya dengan Tuhan bukan cuma permintaan. Saya mengubah hubungan saya dengan Tuhan menjadi penyembahan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau mengasihi aku. Tuhan, ajari aku mengasihi Engkau. Tuhan, Engkau berkuasa atas hidupku. Tuhan, Engkau yang menghancurkan ketakutanku. Dan setiap hari berubah menjadi satu penyembahan. Pemulihan iman itu bekerja. Sesuatu yang lebih dari yang saya minta, Tuhan berikan. Pertolongan itu terjadi. Amin, saudara. Dan masalah kartu kredit saya sudah selesai, saudara. Semua selesai. Sesuatu yang di luar logika yang saya tidak tahu bagaimana saya menyelesaikannya. Itu selesai. Dan iman saya tetap kuat di hadapan Tuhan. Saudara, dan hati ini akan meluap dengan sukacita. Kalau kita baca saudara di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini saudara, hal kerajaan Allah itu bukan cuma soal makanan dan minuman yang setiap hari kita butuhkan, bukan hanya hal-hal jasmani yang setiap hari kita pinta, tapi masalah kebenaran, masalah damai sejahtera, masalah sukacita oleh Roh Kudus.
itu yang diperlukan terlebih dahulu. Itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mujizat kesembuhan itu terjadi terlebih dahulu. Mengubahkan orang lumpuh itu. Kelumpuhan iman kita itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin saya tidak tahu saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana saudara terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus itu harus kita terima terlebih dahulu. Maka kita akan menerima penyelesaian dari hal-hal jasmani. Amin saudara. Sesungguhnya ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup memberikan lebih dari yang kita minta. Amin. Demikian sedikit firman Tuhan, biar menjadi kekuatan bagi kita bersama. Kita mau naikkan pujian tadi, segala perkara dapat kutanggung. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan kita. Dan penolong ini menginginkan iman kita terlebih dahulu. Supaya kita tidak bermental pengemis di hadapan Tuhan, cuma minta toh. Tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan Tuhan mengubah kehidupan kita sepenuhnya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, tak pernah Dia kecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Penolong yang selalu setia. Aminkan pujian ini. Kita punya penolong yang selalu setia, yang siap untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Tapi Tuhan inginkan iman kita ini bangkit terlebih dahulu dari kelumpuhan. Hubungan kita dengan Allah itu harus kita bangun terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam bait Allah dengan puji-pujian. Kita masuk ke dalam bait Allah dengan nyanyian syukur. Kita masuk ke dalam bait Allah dengan sorak-sorai, dengan kegirangan. Dan Allah sanggup memberikan lebih dari yang kita minta. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita mau bangkit berdiri. Perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan.
Kami telah mendengarkan firman-Mu. Seperti contoh seorang pengemis di gerbang bait indah. Perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes memberikan perubahan dalam hidupnya. Perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes membuat ia mendapatkan lebih dari yang dipinta. Perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes membuat dia mendapatkan lebih dari sedekah. Dan perjumpaan itu membuat dia layak masuk ke dalam bait Allah untuk memuliakan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan, biar kami pun mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, baik itu di gereja maupun dalam saat teduh kami, Tuhan. Bukan hanya sekedar kami meminta, tetapi membangun satu kekuatan iman di hadapan-Mu, Tuhan. Dan itu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami datang kepada Engkau bukan dengan keluh kesah. Kami datang kepada Engkau bukan hanya meminta, tapi kami datang kepada Engkau dengan membawa pujian syukur karena kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami memahami kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan doa ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya sampaikan berita gereja terlebih dahulu. Berita gereja, acara ibadah di tempat ini setiap hari Selasa ada ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore. Kemudian dilanjutkan setiap hari Kamis ibadah doa puasa yang dimulai jam 8 pagi. Dan hari Jumat gereja mengadakan ibadah doa malam secara online lewat Zoom jam 7 malam. Dan hari Sabtu ibadah kaum muda yang dimulai jam 7 malam. Untuk Sabtu depan, Sabtu kelima, ibadah kaum muda akan diisi dengan fellowship kaum muda. Jadi setiap saudara yang punya anak-anak, punya pemuda, ajak mereka ke gereja untuk bersama-sama berfellowship. Kemudian hari Minggu seperti hari ini, pagi hari 7:30 pagi ibadah raya. Dan untuk minggu depan tanggal 30 Juni akan diisi oleh Pastor Teresia. Saudara, sesuatu yang luar biasa akan kita nikmati melalui hambanya ini. Saudara, sedikit ya. Ketika saya menghadiri graduation-nya anak saya Reinhard, ini sekolah Kristen yang graduation-nya berbeda. Jadi diawali dengan ibadah, ada pujian dan ada khotbah. Dalam khotbahnya hamba Tuhan ini katakan, pernahkah saudara berdoa bagi anak saudara supaya anak saudara punya roh takut dan hormat kepada Tuhan? Kalau belum, minta. Jangan berdoa meminta hikmat, jangan berdoa meminta masa depan, jangan berdoa meminta kepandaian. Berdoalah juga supaya anak saudara punya roh takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, ini saudara yang saya tangkap hari-hari ini. Biar juga kita punya anak-anak, kita berdoa supaya anak-anak kita juga punya roh takut dan hormat kepada Tuhan. Amin saudara. Saya kembalikan kepada WL. Terima kasih. Puji Tuhan, pengumuman lain tidak ada, kita mau memberikan persembahan kedua. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mau saling berdiri. Hidupku menghadapi firman-Mu, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu pagi yang indah untuk kami dapat lagi beribadah dalam rumah Tuhan. Dan kami menikmati lagi firman-Mu yang menguatkan kami, yang menegur setiap kami. Berkati ya Tuhan, saudara Tiongking, pakai dia makin hari makin berkenan. Berikan dia pembukaan firman-Mu dan pengurapan dengan limpah. Berkatilah seluruh keluarganya ya Bapak, anak-anaknya semua, supaya punya rasa takut kepada Allah. Berkati yang pemain musik, berkati yang leader semuanya. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita sama-sama katakan amin. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi. Hidupku menghadapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu Tuhan